kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk secara sukarela mengundurkan diri dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Ya. Oke guys, kembali lagi bersama Raja Update yang selalu setia untuk memberikan informasi terbaru, di mana hari ini kita masih membahas seputar pemilu 2024. Oke, berbicara tentang kecurangan pemilu 2024 itu sangat menonjol sekali. Nah, dari hal demikian muncullah beberapa aksi dari forum, yaitunya Front Pembelah atau Penyelamat Demokrasi dan Reformasi. Oke, di sini kita akan langsung saja simak dalam video yang satu ini. Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi ini adalah kumpulan atau komunitas warga bangsa secara individu, tidak mewakili organisasi apapun, kelompok apapun, tapi secara individu yang peduli terhadap bangsa dan negara. Untuk menyingkat waktu, acara kita akan dimulai dengan pembacaan petisi, tapi sebelumnya ada uraian terlebih dahulu dari akademisi kita, Profesor Ikrar Nusa Bakti. Kita tahu apa yang terjadi pada pemilu 2024 ini adalah very extraordinary. Ini adalah yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955 sampai detik ini ya. Kenapa demikian ya? Karena kebetulan presiden yang sedang berkuasa, yaitu Bapak Joko Widodo atau Jokowi, itu ternyata memiliki kepentingan pribadi, yaitu menjadikan anaknya yang terbesar atau anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, itu untuk menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Kenapa saya langsung mengatakan wakil presiden? Karena memang setting untuk Gibran menjadi wakil presiden itu rupanya sudah dipersiapkan cukup lama ya. Paling tidak sejak tahun 2020 ya. Dan Anda tahu ya, Pak Jokowi juga berkali-kali mengatakan apa, tapi juga kemudian berkali-kali juga dia membatahnya ya. Saya beri contoh misalnya bahwa katanya Gibran masih terlalu muda, belum cukup umur, pengalamannya juga baru 2 tahun menjadi wali kota Solo, jadi belum punya pengalaman yang kuat ya. Demikian juga dari segi ilmu pengetahuannya juga masih membutuhkan satu tingkatan yang boleh dikatakan cukup tinggi ya untuk kemudian bisa menduduki jabatan sebagai wakil presiden. Tapi kita tahu ternyata apa yang diucapkan oleh presiden itu kemudian dianulir sendiri ya, termasuk juga katanya dia tidak akan cawe-cawe tapi kemudian cawe-cawe, katanya dia tidak ikut kampanye tapi ternyata dia juga melakukan kampanye bukan kampanye terselubung ya, tapi kampanye terbuka walaupun itu menggunakan jaket atau jas sebagai Presiden Republik Indonesia yang kemudian katanya saya nggak melakukan kampanye, juga melakukan kunjungan kerja ya. Dan saya juga melihat bahwa penyalahgunaan kekuasaan yang sangat terstruktur, sistematis dan masif ini dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia secara terbuka ya. Kenapa? Karena beliau memang kayaknya merasa bahwa dia adalah penguasa yang paling kuat di dalam jajaran Republik Indonesia saat ini ya. Bahkan beliau merasa dirinya lebih kuat dibandingkan bukan cuma legislatif dan yudikatif, tapi juga dibandingkan juga presiden-presiden sebelumnya. Sekali lagi kami sampaikan bahwa Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi ini tidak ada kaitan dengan kemenangan paslon siapapun dan kelompok manapun. Ini murni secara individu, kami peduli terhadap NKRI, peduli terhadap demokrasi dan sebagainya, seperti yang disampaikan oleh Profesor Ikrar Nusa Bakti. Inilah kami, orang yang peduli dengan demokrasi dan semangat reformasi. Untuk itu selanjutnya pembacaan petisi akan disampaikan oleh Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna. Kami persilahkan. Sebelum saya membacakan petisi ini, sebetulnya permasalahan-permasalahan ini sudah kita amati, kita diskusikan baik sebelum pencoblosan, pada saat pencoblosan, dan pasca pencoblosan.
sehingga banyak sekali masalah-masalah kita diskusikan. Akhirnya kita membuat suatu forum ini yang tidak ada kaitannya dengan capres cawapres siapapun. Ya, ini murni demi perjuangan reformasi dan demokrasi yang sudah berjalan ini jangan sampai luntur, apalagi sampai rusak. Untuk itu saya akan sampaikan petisi ini, dan tolong betul-betul jangan dikurangi dan jangan ditambahkan. Oke. Petisi Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi. Dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan pemilihan umum, khususnya pemilihan presiden tahun 2024. Baik sebelum hari H, pada hari H, hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, dan pasca hari H. Yang antara lain berupa terjadinya abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, sehingga patut diduga terjadi ketidaknetralan Presiden Republik Indonesia dengan melakukan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi, KPU, Badan Pengawas Pemilu, DKPP, bahkan melakukan pengerahan ASN, kepala desa, dan perangkat desa. Di samping itu juga terjadi intimidasi dan pengarahan pilihan rakyat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di berbagai daerah. Kemudian melakukan politisasi bantuan sosial dan BLT, serta penyalahgunaan fasilitas negara untuk melakukan kampanye terselubung. Dari berbagai peristiwa yang berkaitan dengan hasil perhitungan suara yang disajikan oleh KPU melalui aplikasi Sirekap dan peringatan serta anjuran dari Bawaslu dan keputusan DKPP, kami menilai telah terjadi ketidaknetralan KPU selaku penyelenggara pemilu. Dengan mempertimbangkan bahwa segala peristiwa di atas telah memicu munculnya kritikan dari para guru besar, para pakar, para tokoh bangsa, akademisi, serta gelombang demonstrasi masyarakat menolak hasil pemilu. Khususnya Pilpres 2024 yang dapat menimbulkan konflik horizontal. Seperti yang sudah terjadinya benturan antara masyarakat dengan ormas tertentu. Namun kita lihat sendiri, Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan seolah-olah membiarkan dan mengabaikan semua yang terjadi di atas tersebut. Maka kami Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi yang terdiri dari Purnawirawan TNI Polri, akademisi, dan tokoh-tokoh masyarakat, budayawan, dengan tegas menyampaikan petisi sebagai berikut. 1. Bahwa untuk mencegah terjadinya perpecahan dan atau untuk menjaga keutuhan dalam berbangsa dan bernegara, serta tidak menimbulkan kerusakan yang semakin parah dalam sistem ketatanegaraan, juga menghentikan atau setidaknya menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang berkelanjutan, kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk secara sukarela mengundurkan diri dari jabatan Presiden Republik Indonesia. 2. Apabila Presiden Joko Widodo tidak mengindahkan poin 1 di atas,
maka kami mendesak kepada DPR RI untuk mengajukan hak angket guna menyelidiki kecurangan pemilu 2024 serta dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan anggaran negara oleh Presiden demi memenangkan pasangan calon tertentu dalam Pilpres 2024. 3. Dengan mempertimbangkan kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024 secara TSM, kami menuntut pembatalan hasil Pilpres 2024 dan melaksanakan pemilihan presiden ulang dengan terlebih dahulu mengganti semua perangkat penyelenggara pemilu karena sudah terbukti bertindak tidak transparan, tidak profesional, dan tidak amanah dalam menjalankan tugasnya. 4. Dengan mempertimbangkan hasil sidang Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan hasil sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, di mana pencalonan saudara Gibran Rakabuming Raka jelas cacat etika, cacat moral, cacat prosedur, dan ada benturan kepentingan, konflik of interest. Kami mendesak agar saudara Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dan tidak diperbolehkan mengikuti Pilpres ulangan yang akan diselenggarakan. 5. Kami mendesak kepada pimpinan TNI Polri untuk menjaga kehormatan dan kredibilitas institusi dengan tetap tegak lurus menjaga netralitasnya dan tidak membuka peluang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk masuk dalam pusaran politik praktis. 6. Kami meminta kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh provokasi ancaman konflik horizontal, serta menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Oke, di sini kita selesai menyaksikan di mana ini adalah Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi di NKRI ini, di mana itu terbentuknya setelah melihat kecurangan pemilihan atau pemilu 2024. Nah, di sini timbul inisiatif dari beberapa tokoh dan juga aparat TNI Polri bergabung bersama untuk membentuk sebuah front dalam misi menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Nah, di sini itu benar-benar poin-poin yang menonjol. Kita harapkan kepada yang berwenang itu bisa menyetujui tuntutan mereka ataupun dari Front Pembelah Demokrasi dan Reformasi di Indonesia. Oke teman-teman, di sini kita akan ikut terus pantau bagaimana perkembangan tentang pemilu 2024 demi menjaga demokrasi dan reformasi di Indonesia. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan jangan lupa selalu nantikan video terbaru dari The Cebdet. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.